Oh iya, ya silakan. Untuk beauty contestnya itu dijadwalkan kapan? Buat ada dari awal sampai sekarang. Beauty contest itu umumnya ya dari pengadaan-pengadaan yang sebelumnya itu dari mulai pembukaan lelang ya, itu kan dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk submit dokumen ya. Nah, nanti biasanya setelah submit dokumen itu paling lambat 1 minggu sudah mulai dijadwalkan untuk evaluasi teknis. Nah, evaluasi teknis itu terdiri dari evaluasi dokumen dan juga uji beauty contest seperti itu. Tapi ini tergantung dari timeline-nya Lasdan ya. Apakah nanti untuk memberikan kesempatan barangkali dimundurin gitu ya, atau jadwalnya seperti apa. Dari Lasdan barangkali ada informasi, ada pertanyaan kira-kira pelaksanaan uji beauty contest biasanya kapan gitu. Ya mungkin informasi awal sekitar antara 2 minggu dari pemasukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, berikut adalah gambaran rangkaian yang akan dibuat, rangkaian yang akan digunakan untuk proses beauty contest. Jadi mungkin kan dari beberapa vendor, dari beberapa penyedia memiliki filosofi rangkaian ADS-nya masing-masing gitu ya. Jadi kami mengakomodir berbagai macam bentuk ya, umumnya begini ya. Jadi bisa ada yang instalasi ADS-nya punya kontrol, punya gateway atau konsentrator, ada yang enggak gitu. Jadi langsung server controller udah berangkat gateway, mungkin begitu ya asumsi kami. Jadi kalau yang tanpa gateway, jadi PC simulator kita bisa narik dari server controller langsung atau dari ID. Jadi PC simulator kami ya nggak masalah dari mana bisa. Tapi lebih enak dari server controller ya, soalnya takutnya ID-nya tersebar jadi harus banyak kabel segala macam, agak ribet gitu ya. Demi kemudahan aja sih. Kalau penyedia menyediakan fitur gateway, nah ini akan lebih mudah karena harusnya semua perangkat, semua sinyal, semua data akan bermuara dari gateway. Jadi di simulator tinggal colok dan bisa dikonfigurasi terpisah gitu. Jadi misalnya tim penyedianya ada yang lagi konfigurasi server controller, ID, bisa bagi tugas. Jadi saat bagi satunya konfigurasi gateway gitu. Jadi bisa paralel gitu kerjanya. Ini semua demi kemudahan. Ya, ini rangkaian yang mungkin bisa dilakukan saat BC. Jadi gateway-nya mau ambil dari server controller atau gateway-nya dari ID yang tersebar gitu. Itu bebas selama bisa mengakomodir 10 soal yang diminta. Sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, jadi beberapa aspek pertama yang diuji itu adalah pemilihan prioritas. Ini kan prioritasnya tadi dikirim dari ini ya, dari PC simulator ya. Jadi ini dari kami. Poin pengujiannya adalah harusnya kalau misalnya ada trik gitu dari soal algoritma sistem ADS penyedia harusnya akan nge-tripin yang prioritas paling rendah dulu gitu, yang paling pertama. Itu akan kita lihat bener nggak
prioritas satunya udah habis dulu gitu, baru udah habis, baru ada dua, prioritas duanya juga ikut trip gitu. Akan salah kalau udah milih prioritas dua padahal seharusnya prioritas satu ada yang masih bisa dipilih gitu case-nya. Terus after gangguannya, pasca gangguannya harus dilihat keseimbangan dari aktif dan dari pembangkitan harus seimbang dengan toleransi yang nanti akan ditentukan. Nah, untuk contoh gini, contoh satu, jika grup 1 terdapat 20 target load shedding pada saat ADS yang bekerja, maka untuk mencari beban adalah beban yang berada di grup 1, prioritas 1, walaupun yang shedding kurang dari 20 target. Jika kebutuhan load shedding lebih dari 20, maka akan mencari dari grup prioritas 2 gitu. Jika grup 1 terdapat 20 load shedding namun tidak memenuhi P pembangkit berbanding dengan P beban kurang lebih 5%, maka akan mencari grup 2 kalau grup 1-nya udah habis. Itu maksudnya prioritasnya. Nah, prioritas ini juga ada prioritas tertinggi yang berarti targetnya itu bisa kita pilih untuk tidak diberikan gitu. Jadi selain ada prioritas, kita juga harus bisa milih sebuah target untuk nggak bisa dipadamkan kalau misalnya lagi ada acara penting atau apa di situ. Terus contoh 2, jika di grup 1 terdapat 20 target load shedding dan di grup 2 terdapat 20 target load shedding pada saat ADS bekerja, ada dua komponen yang overload. ADS akan mencari beban seminimal mungkin, sehingga grup 1 itu harus dilepas dulu. Baru kalau belum memenuhi juga grup 1, grup 2 dilepas. Maksudnya prioritas. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Oh iya, silakan Pak. Itu untuk grup 1 kan di 20 target, jika syaratnya belum terpenuhi di kurang lebih 5% ya Pak. Toleransinya 5%. Misalkan katakanlah 15 target sudah di-grip dan sudah sesuai. Nah, itu apakah ada prioritas dari 20 GI dulu atau bebas dari 15 GI dulu? Ya, ada 20. Jadi di antara yang diberikan itu masing-masing ada prioritas lagi nggak gitu ya? Oke, izin jawab ya. Jadi gini, jadi biasanya kalau di kami ini mungkin sharing ya. Jadi defaultnya sistem ABS memilih beban itu kami secara tak tertulis ditentukan kalau ABS akan cari yang lebih besar dulu bebannya. Kenapa? Karena biar gini, misalnya ABS ini udah dapat beban yang gede gitu. Misalnya kalau nggak kayak gitu gimana gitu case-nya kan? Sistem ABS random aja nih nyari, yang penting prioritas 1 tapi random yang mana aja yang ditentukan gitu kan? Takutnya saat sistem ABS sudah nemu hampir memenuhi kuota harus diberikan gitu, misalnya minta track 100 MW udah dapat sekitar 80, tapi yang kepilih itu kecil, jadi udah pembuangannya banyak, terus masih ada sisa sedikit, nggak ada lotnya yang bisa memenuhi lagi, sisanya tinggal yang gede-gede gitu. Nah itu kan akan jadi catatkan secara algoritma gitu. Jadi kami biasanya menentukan dari yang paling besar atau DBD pertama secara tak tertulis, atau mungkin bisa disebut descanting. Ya, jelas Pak? Jadi untuk desain memprioritaskan yang dari besar, Iya. sequence ke yang kecil. Iya, biasanya begitu Pak. Triknya itu bergantian atau bersama? Nah jadi, gimana? Karena pada saat mengukur trik pertama itu beban besar itu belum terpenuhi, katakan kita nge-trickin lagi atau secara serentak. Oke. Jadi case-nya mungkin gini ya. Jadi di jawab. Jadi mungkin di bayangan masnya ini ya, apa sistem tuh nge-trickin satu udah trik baru nyari udah cukup apa belum gitu ya, baru nge-trickin lagi gitu ya. Kalau case-nya kan begini, jadi
sistem ABS itu, makanya tadi ada istilah trigger contingency atau contingency trigger. Jadi ada algoritma, mungkin algoritmanya saya biasa sebut algoritmanya sistem optimasi. Jadi ada sistem optimasi yang bekerja secara terus menerus. Jadi dia akan menghitung kalau kondisinya kayak gini saat gangguan terjadi. Misalnya contohnya ada 2 IBT, ada 2 IBT dalam satu bus. Sistem itu akan selalu menghitung saat IBT 1 mati, IBT A mati, IBT B pasti akan overload walaupun belum kejadian. Dengan IBT A hilang misalnya IBT A 100 MW, IBT B 100 MW, tapi kapasitasnya IBT B misalnya cuma 150 gitu misalnya. Saat A hilang, B kan pasti dapat 100 kan, jadi overload kan, akan overload sekitar 50. Nah, sistem optimasi itu akan selalu mempersiapkan target mana saja yang bisa mengamankan saat N-1 IBT itu terjadi gitu. Jadi dia udah nyiapin ini beban-beban nanti akan padam kalau terjadi gangguan, walaupun belum terjadi gangguan. Saat gangguan terjadi, itu yang kita sebut dengan trigger contingency. Jadi dia akan nge-trickin target-target yang sudah dipersiapkan tadi gitu. Jadi triknya bersamaan. Iya. Dan menjawab ya. Oke, makasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak? Terkait dengan brand yang sudah lulus beauty contest di negara sebelumnya, apakah akan wajib juga untuk ikut beauty contest ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk beauty contest ini kami buat sama dari setiap proses ADS, karena skema SDLB yang tadi disampaikan itu sudah mewakili dengan kondisi subsistem manapun secara simulasi. Makanya ada keuntungan bagi vendor yang sudah lulus beauty contest, pada saat ada berikutnya itu nggak perlu lagi ikut beauty contest. Ini jadi satu keuntungan. Kenapa? Karena vendor itu dinyatakan sudah mampu. Karenanya beauty contest jadi pintu awal untuk proses mengikuti ada series berikutnya. Kalau misalnya masih gagal terus, ya terus berusaha berjuang terus sampai bisa produksi artinya sudah memahami skala kecil gitu kan. Sehingga nanti pada saat diskusi terkait dengan development algoritmanya ADS sudah nyambung. Oh sistemnya maksudnya seperti ini, jadi sudah paham pada saat diceritakan kondisi sistem seperti apa. Jadi seperti itu Pak. Baik, nanti misalkan dalam nanti ya skema rangkaian yang dibuat kan ada relay, ada script dan segala macam. Untuk yang sebelumnya misalnya kita pakai brand A dan script, dan di brand Kalau itu sorry saya lupa menjelaskan. Selama vendor itu membawa brand yang sama, merek dan tipe yang sama, ini kalau sudah pernah lulus, makanya gini Pak, pada saat beauty contest itu yang dibawa barang yang ditawarkan, itu kami catat. Sekarang pakai relaynya apa, pakai controllernya apa, segala macam. Kemudian ada itu lagi nanti yang disubmit itu sama. Oh sama seperti yang kemarin, berarti kita nggak usah itu lagi kan sudah lulus. Tapi jika itu berbeda, maka dia harus diulang lagi. Karena kan secara tidak langsung beauty contest ini selain melakukan uji coba simulasinya ADS, misalnya simulasinya nggak berubah nih, tapi juga menguji coba peralatannya. Jangan sampai nanti performa peralatannya nggak tahu gitu kan. Jadi mesti ikut lagi. Jadi kalau misalnya ada vendor, saya sekarang pakai merek ini ada kombinasi lagi, ya silakan, nggak apa-apa. Selama itu dapat dukungan gitu kan, tetapi harus uji gitu pada ulang. Seperti itu Pak. Karena dulu kan waktu pengadaan itu ada beauty contest per peralatan, itu makan waktu lama, sehingga sudahlah lakukan beauty contest sekaligus satu paket, jadi sekalian gitu. Jadi cara langsung ada di dalam situ. Ya silakan. Apakah ada rencana Pak, maksudnya kegiatan beauty contest ini di luar dari jadwal tender gitu Pak? Ya kalau tadi kan tadi kalau tidak salah saya katakan rencana yang dibantu juga Melayu mungkin ya akhir Juli atau awal Juli gitu ya. Kalau biasanya ya ini logik lah. Nah seperti itu. Nah apakah tadi kan sudah ditanyakan Pak Iman bahwa rencana tadi itu berarti dari
daripada proses pengadaan gitu Pak. Jadi kita juga bisa menyampaikan ke factory misalkan bahwa ini kita bisa juga mengajukan di luar itu sehingga mereka juga bisa lebih berikan Pak. Ya, jadi gini ya, tujuan dari market taxonomy ini adalah yang pertama sudah start sebelum ada lelang gitu ya, karena lelang masih ada proses mungkin 2 atau 3 minggu lagi baru ada proses. Artinya itu kan dari sekarang berarti sudah mulai merencanakan gitu ya. Nah tentunya ini kan perlu dipersiapkan. Kemudian untuk memastikan bahwa kami kesiapan ternyata ya ikut aja gitu, walaupun tadi kami belum siap ya ikut aja dulu biar tahu kayak gimana sih yang sudah lulus seperti apa biar nanti punya gambaran gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu kan mengikuti. Nah terkait dengan hal-hal di luar dari pelaksanaan ya kami tidak bisa istilahnya memenuhi untuk kebutuhan. Pak saya udah mau coba-coba nih seperti ini ya. Itu nanti aja di beauty contest kalau mau coba sih, tapi kalau mau diskusi sistemnya seperti apa sih ya monggo-monggo aja selama itu masih batas diskusi ya, mau konsep-konsepnya seperti apa supaya punya gambaran terkait dengan sistem silakan saja. Misalnya mau presentasi atau apa kan secara tidak langsung presentasi produk itu secara tidak langsung akan ada diskusi ya. Jadi silakan kalau mau menunjukkan bahwa kami ini sudah punya Pak, sudah punya ini, tapi sekarang kami mau diskusi sistemnya kayak seperti apa gitu kan secara umum ya, secara gambaran umum. Nah itu dipersilakan. Tapi kalau untuk Pak saya mencoba begini ada alatnya segala macam ya nanti aja di pas beauty contest gitu ya, karena waktu kami juga terbatas. Sebenarnya kami nanti kan tadi sudah tergambarkan bahwa pesertanya misalnya mudah-mudahan sampai misalnya 5 gitu ya. Bayangkan kami harus paralel dengan 5 peserta dengan metode pengujian yang sama. Nah itulah bukti transparan kami bahwa silakan di open bersamaan kami paralel tidak apa-apa kan tadi ada di nama Ahmadiyah peserta itu langsung berhubungan sama gitu kan. Nah itu sebagai menunjukkan transparansi kami biar nanti sama-sama lihat istilahnya bahwa yang satu dengan yang lain itu diperlakukan sama seperti itu Pak. Baik kepada ini ya gimana Mas? Bentar Mas, saya bayangin dulu. Gini, bisa jadi ada case di mana nggak ada lagi karena gini, misalnya di grup 1 itu udah hampir memenuhi misalnya butuhnya 100 udah hampir trip sekitar 90 atau 95 gitu. Tapi beban di grup 1 tuh nggak ada yang segitu gitu. Jadi dia akan pindah ke grup 2 untuk cari karena harus mendekati mungkin gitu. Cuman jangan sampai dia loncatnya ke grup 3 gitu Mas. Berarti pada prinsipnya tetap yang tidak akurasi toleransi pembangkitan beban kita tadi misalnya contohnya plus 5% itu tadi. Iya betul. Jadi itu kan case-nya saat ada lebih utama tetap melepas grup 1 atau lebih utama tetap ngejar akurasi gitu kan. Ya itu tetap ngejar akurasi. Karena kalau misalnya memang grup 2 nggak boleh diterapkan sama sekali, itu ada opsi yang grup 4 di blok gitu Mas. Terus maksudnya ini Pak yang dicontoh juga lagi, itu kan ada keterangan case bahwa terdapat 2 komponen yang mengalami overload akan mencari beban seminimal mungkin. Itu maksudnya beban seminimal mungkin itu beban untuk ditiupkan atau meminimalisir beban overload pada
Yang pertama, beban seminimal mungkin. Jadi jangan sampai terlalu lebih dari yang diminta. Karena kalau dibandingkan kan dengan OLS yang konvensional itu kan walaupun misalnya overloadnya cuma dikit, tapi skemanya udah terlanjur buang statis, udah gitu aja, buangnya segitu aja gitu. Makanya balik lagi ke tujuan ada sini, beban seminimal mungkin itu maksudnya. Gitu. Makasih mas. Tambahan, kenapa OLS itu dikembalikan di kondisi di 85% gitu ya? Karena ada istilahnya kan kemampuan peralatan itu kan di 100%, sedangkan setting OLS itu di 110%. Kenapa nggak dikembalikan aja 110% itu pada saat buang kembalikan langsung ke 100%? Karena kami mengantisipasi adanya error gitu kan. Jadi ada istilahnya error marginnya 15%. Untuk antisipasi, pertama jika dari hasil algoritmanya itu kan butuh buang 100 MW, belum tentu ada angka yang 100 MW gitu kan. Pasti ini paling dekat 110 MW dibandingkan yang 115 ya, kami milih yang 110 MW ambil. Artinya buangnya kan nggak lagi 100 MW, paling dibutuhkan 100 MW kan, nggak bisa ngecilin kayak gitu. Nah itulah yang error margin itu kami ambil di kondisi 15%. Jadi rentangnya itu di antara 70 sampai 85% untuk antisipasi seperti itu, dan juga antisipasi jika terjadi kegagalan. Dalam arti udah disiapkan 100 MW, pas dieksekusi ternyata ada rangkaian trippingnya yang bermasalah gitu kan, sehingga apa istilahnya gagal. Nah ini yang kegagalan seperti ini jangan sampai kalau misalnya mepet, kalau 100 MW dibuang pas ini 100%, ternyata 100 MW dibuang, yang kebuang cuma 80 MW, yang 20 MW gagal, kan jadi 100% lebih kan. Nah, artinya seperti itu. Nah itu kalau misalnya itu kalau ada toleransi 15%, dia tetap masih ada di bawah dari kemampuan nominal peralatan itu sendiri. Gitu gambarannya ya, filosofinya. Tapi kalau island wajib sama, karena island itu kan menjaga keseimbangan frekuensi antara pembangkit dengan bebannya. Jadi kalaupun tadi diusahakan island itu mendekati, ada deviasi 5%, mungkin bisa jadi di setel. Ini deviasi cukup 2%-nya, karena kalau 5% setara dengan sekian hertz penurunannya. Itu kan tergantung dari besarnya subsistemnya gitu ya. Nah itu kalau island itu wajib sama. Dalam arti kita membuang bebannya itu memang harus mendekati kesamaan dengan beban pembangkitan. Itu beda antara island dengan OLS seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Zainal atas tambahannya. Ada yang lagi diskusi lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, selanjutnya ada uji fungsi OLS dan OBS. Nah, jadi diharapkan ABS juga mengakomodir fungsi ini untuk di BC ya, untuk diujikan. Ini fungsi OLS OBS seperti yang sudah dijelaskan ke Pak Zainal tadi, bertujuan untuk melindungi peralatan transmisi yang berbebanan tinggi, misalnya setting arus pada I nominal lebih dari 110% yang mengalir pada peralatan tersebut. Jadi diharapkan ABS ini juga mengakomodir fungsi ini. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan melepas beban di tempat lain, sehingga aliran daya yang melalui peralatan transmisi tersebut dapat berkurang, bukan dengan memutus aliran di peralatan tersebut. Jadi kita buang ke tempat lain, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya contoh case-nya ada 2 IDP bisa bebas, kan dibuangnya bisa ke gardu mana gitu, dengan fungsi arming, dan saat terjadi gangguan ada trigger kontingensi yang menerapkan target-target yang sudah di-arming tadi. Arus overload yang dilengkapi dengan jeda waktu dengan pickup lebih dari 110 I nominal peralatan terkecil. I nominal peralatan terkecil. Arus pickup dan tunda waktu dapat diubah dari controller sesuai perkembangan sistem. Jadi kan kalau case-nya di existing tuh misalnya ada perubahan skema gitu ya, kami datang ke site, datang kalau gardunya ada di
Ratu kita naik mobil dulu tuh ke Pelabuhan Ratu berapa jam gitu kan, terus kita buka relaynya, kita setting gitu. Jadi harapannya kita nggak melakukan kayak gitu lagi, kita berubahnya dari HMI gitu, atau bisa dari kantor lah istilahnya, secara aman. Kemudian fungsi OLS dan OBS akan melepaskan pembangkit atau line trafo dan mengembalikan kebebanan peralatan yang overload agar terbebani menjadi antara 70 sampai 85. 70 sampai 85. Jadi ya antara segini lah masih bisa diterima gitu. Tapi catatannya biasanya kalau namanya dari sisi ekonomi lebih baik buangnya lebih sedikit gitu ya. Jadi semaksimal mungkin gitu. Tapi 70 pun masih bisa diterima, mungkin kan algoritma dari masing-masing penyedia agak berbeda gitu ya. Jadi dikasih range lah segini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Kemudian ada fungsi island tie line. Islanding ini juga disebabkan oleh kondisi terjadinya lepas seluruh BT atau saluran transmisi Thailand yang menyebabkan island operation. Jadi dalam subsistem 150 itu kan biasanya ada IBT dari 500 ya, itu putus semua. Jadi island tuh bukan dalam pengantar, tapi karena IBT itu harus terakomodir juga. Jadi dia harus bisa melihat saat itu IBT-nya lagi masuk apa lagi keluar gitu sistemnya. Recording in progress. Kemudian setelah terbentuk island, ADS juga harus menyeimbangkan daya aktif pembangkitan dengan daya aktif beban dengan melepas trafo pengantar jika kelebihan beban atau melepas generator. Jadi ADS juga harus menyeimbang tahu saat misalnya nanti walaupun belum terjadi gitu ya, terjadi island, ADS itu harus bisa lihat di subsistem itu nanti yang akan jadi island pembangkitnya berapa, trafonya berapa, bebannya berapa gitu. Jadi untuk menyeimbangkan saat terjadi. Kalau misalnya bebannya lebih, berarti overload, buang beban gitu. Kalau pembangkit lebih, buang pembangkit. Kalau buang pembangkit kan biasanya kelebihan ya, karena pembangkit ada berapa unit, diikuti dengan buang beban berapa gitu. Kemudian keseimbangan daya aktif pembangkitan disesuaikan pada rentang 95 sampai 105%. Rentang keseimbangan ini diharapkan dapat dirubah dari controller sesuai perkembangan sistem. Toleransinya, jadi nilai toleransinya harus bisa dirubah dari controller. Biar kalau ada perubahan bisa langsung dirubah gitu. Kemudian selanjutnya fungsi island frekuensi. Islanding yang terjadi akibat adanya gangguan penurunan frekuensi sistem, di mana sistem ADS harus mampu mengantisipasi kemungkinan trik pembangkit sebelum mencapai frekuensi 48,3 dan harus mampu menyesuaikan perubahan beban trafo yang di load shedding. Jadi dengan trigger UFR ya under frekuensi itu juga harus bisa diakomodir oleh ADS ini. Jadi mungkin UFR ini sebagai trigger kontingensinya gitu istilahnya. Jadi sistem islandnya yang akan terbentuk saat terjadinya UFR island itu harus bisa menentukan beban yang dibuang berapa untuk menyeimbangkan gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada dilanjut. Udah habis. Yang ini. Selanjutnya adalah pengujian refresh rate optimasi. Jadi kan sesuai yang tadi mungkin udah dijelaskan sedikit ya. Jadi kita ada sistem optimasi, ada trigger contingency gitu ya. Sistem optimasi kan akan menghitung terus ya. Cuman pertanyaannya mungkin masing-masing penyedia agak beda spesifikasinya. Berapa refresh rate berapa? Jadi sistem optimasi itu bisa menghitung kondisi setiap berapa detik atau berapa menit sekali. Jadi itu akan diuji dengan dihitung kecepatannya. Jadi dilakukan pencatatan total target running, kemudian dilakukan tracking beberapa beban trafo, kemudian dilakukan kontingensi island dalam waktu yang singkat. Nah ini kita mau lihat benar-benar update belum gitu cepet nggak gitu. Jadi kita pas injek trip harus cepat gitu. Nanti di injektornya akan mungkin di naik turun ya, dibuat cascading gitu. Jadi udah sesuai belum, dia berapa cepat gitu. Nanti harus seberapa cepat mungkin nanti akan
dijelaskan lebih lanjut ya, tapi diharapkan sih mungkin bisa 1 detik lah minimal. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Ya, sampai sini udah selesai. Terakhir dari kami, dari saya untuk yang proteksi ada pertanyaan? Kalau enggak nanti dilanjutkan. Oh iya, gimana Pak? Jadi pertanyaan ini aja Pak. Sebenarnya kan ADS ini untuk skala besar Pak ya, di dunia ini kan udah banyak Pak ya. Ya. Kalau load sharing yang konvensional mungkin di beberapa negara sudah diterapkan. Nah, saya pengen tahu sebenarnya ini PLN ini benchmarknya ke negara mana sih Pak? Dengan ADS dengan yang multi substation dan pembangkit seperti ini Pak. Karena kayaknya itu jari kayaknya Pak. Ya, baik Pak. Jadi PLN ini boleh dibilang berkembang dari mencoba proses ya. Di 2019 waktu ada kondisi blackout Agustus, kemudian salah satu dari apa istilahnya anti blackoutnya, program anti blackoutnya adalah menyelenggarakan defense team yang adaptif, itu ADS. Dulu namanya RAS, dulu masih namanya RAS.